Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Kita menyembah Tuhan, percayalah dalam penyembahan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, takkan berakhir, takkan berakhir. Kasih setiamu sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa aku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan
kebaikan-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Kami puas Tuhan dengan segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih karunia-Mu. Terima kasih. Berlimpah kebaikan-Mu, berlimpah kemurahan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur mengenal-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu, segala keagungan bagi-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Engkau, termulialah nama-Mu, ditinggikan, ditinggikan Engkau sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Good morning semuanya, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara yang sudah saya anggap adalah keluarga bagi saya. Hari ini saya membawa tema kasih karunia Allah berlimpah bagimu. Kasih karunia Allah berlimpah bagimu. Apapun persoalanmu, kalau kasih karunia Allah turun atasmu, percayalah, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak mampu menjadi mampu. Apa yang tidak layak dilayakkan Tuhan. Kasih karunia, anugerah Allah yang berlimpah-limpah sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Nah saudara, saya bacakan dalam Efesus 2 ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-10. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, suratan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, kalau kita lihat di ayat yang pertama, kedua dan ketiga, itu saya berikan poin yang pertama, bahwa setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Bahwa kita adalah orang-orang yang dahulunya adalah orang-orang yang berdosa. Kita manusia yang berdosa dan upah dosa adalah maut. Jadi ayat 1-3 di Efesus 2 ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus, jangan meninggalkan kasih Allah yang mula-mula. Jangan meninggalkan kasih Tuhan yang semula. Karena jemaat Efesus pernah meninggalkan kasih Allah yang mula-mula. Rasul Paulus mengingatkan mereka, firman Allah mengingatkan mereka bahwa dahulunya kamu adalah hidup dalam dosa. Bahwa dahulunya kamu hidup dalam daging dan upah dosa adalah maut. Dalam Roma 3 ayat 23 semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaannya. Roma 6 ayat 23 upah dosa adalah maut. Saudara yang saya kasihi, tidak ada di antara kita orang yang tidak berdosa. Sejak kita lahir, sudah ada dosa yang kita bawa. Dosa turunan. Sehingga kita nggak perlu merasa lebih rohani dari orang lain. Semua kita lahir adalah orang-orang yang sudah membawa dosa. Pabrik dosa itu ada di hati kita. Maka dikatakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih karunia Allah
bagi kita, sehingga ia mengaruniakan putra tunggalnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesadaran kita bahwa kita ini adalah sebenarnya orang yang layak dimurkai, orang yang layak untuk dibinasakan karena kita orang yang berdosa. Satu hal yang tidak boleh ada di hati Bapak Ibu, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Jangan merasa lebih rohani dari orang lain. Jangan merasa gereja kita yang lebih didengar Tuhan dari gereja orang lain. Gereja kita lebih rohani dari gereja orang lain. Jangan. Semua kita sama di mata Tuhan. Sama-sama memiliki yang namanya dosa turunan. Hari ini saya mengajak kita semua, jangan lupakan kasih-Mu yang semula kepada Tuhan. Kasih-Mu yang semula yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Sejak tahun 88 saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan sejak itu saya mengingat betapa saya berkobar-kobar, menyala-nyala melayani Tuhan karena kasih mula-mula. Ada banyak orang telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Di mana dia mau berkorban, di mana dia mau capek, dia mau menderita demi pelayanan, demi Injil, demi jiwa-jiwa. Tapi ada banyak orang sekarang mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, sadarilah kita ini manusia orang yang berdosa. Dan kita perlu dapat kasih karunia Allah. Karena upah dosa adalah maut. Saya mengibaratkan kalau orang jatuh ke dalam lumpur hidup, maka orang itu akan mati di telan lumpur itu. Sehingga yang dibutuhkan orang itu adalah adanya seseorang yang mungkin menaruhkan kayu atau bambu atau tali melemparkan kepada dia, maka dia bisa menarik kayu atau tali itu dan dia keluar dari lumpur itu supaya dia jangan mati. Sama dengan seseorang tersesat di hutan yang lebat, di hutan yang sangat begitu sulit jalan keluarnya. Dia butuh kompas untuk mengarahkan dia kemana dia harus keluar. Demikianlah hidup kita yang jatuh dalam dosa. Demikianlah hidup kita yang banyak jatuh dalam dosa. Sehingga kalau tidak ada kasih karunia, tidak ada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menebus kita, maka kita pasti ke neraka. Kita pasti binasa oleh maut. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia memberikan hidupnya kepada kita. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara yang saya kasihi, saya ajak kita sama-sama untuk kita sadari kita butuh kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesuslah yang melayakkan kita ke sorga. Kasih karunia Tuhan Yesuslah yang membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada satu jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, terimalah kasih karunia itu. Sehingga kita menyadari bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Saya bersyukur sekali di antara lebih kurang 8 miliar penduduk manusia ini saya mendapat kasih karunia menjadi anak Tuhan. Bahkan menjadi hamba Tuhan, gembala, jemaat, pemberita firman Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Kasih karunia artinya dilayakkan, dimampukan Tuhan. Sehingga saya tidak perlu bermegah karena jabatan-jabatan itu. Tidak perlu saya sombong, tidak perlu saya merasa lebih rohani dari orang lain. Bahkan maaf, dengan wanita yang mungkin seorang yang hidup di dalam perzinahan, saya tidak lebih rohani, saya tidak lebih baik dari orang lain. Saya merasa semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatanku, bukan karena usahaku, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Tetapi orang yang menerima kasih karunia Allah akan berbuat baik. Orang yang menerima kasih karunia Allah akan lebih disiplin, akan lebih kerja keras,
akan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang kedua adalah kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Di Efesus 2 ayat 4-9 bahwa kita ini orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Melimpah kasih karunia Tuhan lewat penyalipannya, lewat kematiannya di kayu salib. Kita yang harusnya mati disalibkan, tapi dia menggantikan kita. Kita yang harusnya berdosa hidup dalam kebinasaan, tapi oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Oleh karena itu kita sangat bersyukur menerima kasih karunia Tuhan. Ini yang penting yang perlu saya khotbahkan, saya ajarkan kemana-mana. Supaya mau menerima kasih karunia Tuhan. Saya pun tidak tahu siapa yang akan menerima keselamatan. Saya hanya memberitakan firman Allah, memberitakan dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Dalam Tuhan Yesus ada hidup yang kekal. Di antara sekian banyak orang yang mendengarkan khotbah saya, ada orang yang menerima, ada orang yang tidak menerima. Itu adalah bagian daripada Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi saya tidak bisa memastikan kalau saya sudah beritakan Injil kepada orang, saya beritakan Tuhan Yesus kepada seseorang, apakah dia pasti selamat? Saya tidak ada bisa pastikan itu. Bagian saya memberitakan Injil, bagian saya memberitakan kabar baik, bagian saya memberitakan Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan itu. Nah, saudara yang saya kasihi, kita sangat bersyukur kalau kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya. Itu adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita. Berkat terbesar dalam hidup kita adalah menerima salib Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kalau kita sudah sadar, kita orang berdosa harusnya menerima kebinasaan. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, kita digantikan posisi kita. Kita tidak disalibkan, tapi Tuhan Yesus yang disalibkan. Dan barang siapa yang menerima Tuhan Yesus Kristus di hatinya, maka dia disebut anak-anak Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Tentunya ada tanda-tanda orang yang disebut manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang menerima Tuhan Yesus, ia disebut manusia baru, ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Jadi kalau saya berkata saya terima Tuhan Yesus di hati saya, maka hidup lama saya itu saya tanggalkan. Hidup kedagingan, hidup dosa, hidup duniawi saya tinggalkan. Saya tanggalkan, saya kenakan hidup baru, hidup Yesus. Pikiran Kristus, perkataan Kristus, perbuatan Kristus. Tidak langsung sempurna, itu proses. Tapi paling tidak saya akan memperlihatkan kepada orang lain aroma Kristus lewat perkataan saya, lewat pikiran saya, lewat perbuatan saya ada aroma Kristus. Sehingga saya menjadi suratan Kristus yang terbuka. Demikian juga saudara, menjadi suratan Kristus yang terbuka. Tidak cukup kita hanya berkata, oh oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi kita tidak menunjukkan cara hidup kita menerima kasih karunia itu. Orang yang menerima kasih karunia itu hidupnya lebih rohani, lebih sungguh-sungguh, lebih kerja keras, lebih disiplin, lebih takut akan Tuhan. Di sini banyak orang mungkin salah berkata oleh karena kasih karunia Tuhan, tapi hidupnya hidup dalam perjinahan tiap hari, hidup di dalam kebohongan, hidup dalam hawa nafsu, kedagingan. Tetapi mulutnya berkata, aku diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ini kebablasan, ini yang salah, ini yang sesat. Sehingga kita perlu menyadari, kalau seseorang itu sudah menerima kasih karunia, dalam kitab 1 Korintus dikatakan, dia semakin lebih bekerja keras, lebih rajin, lebih sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga adalah pada ayat yang ketiga,
pada ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia Allah melimpah-limpah. Bukan hanya bicara kita dilayakkan masuk ke sorga, tapi kasih karunia Allah melimpah-limpah dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam pernikahan, di dalam mendidik anak, dalam pekerjaan, di dalam kesehatan. Kita butuh kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Khususnya bagi bapak ibu yang sedang mengalami masalah rumah tangga yang rumit, pernikahan yang berat. Saudara, aminkan firman ini. Kasih karunia Allah melimpah-limpah bagi pernikahanmu. Kasih karunia Allah melimpah-limpah bagi keluargamu, bagi anak-anakmu. Kalau kasih karunia Allah melimpah-limpah bagi pernikahanmu, lihat apa yang Bapak Ibu pikirkan gak mungkin lagi rujuk, gak mungkin lagi bersatu. Tuhan sanggup melakukannya. Itu yang saya maksudkan, kasih karunia Allah berlimpah-limpah, dimampukan, dibisakan Tuhan, diberi hikmat daripada Tuhan. Demikian juga mungkin masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha. Mungkin sedang mengalami drop keuangan, tagihan yang begitu banyak, cicilan tidak dibayar, kebutuhan anak-anak yang sangat banyak. Saudara, katakanlah kepada Tuhan, kasih karunia Allah berlimpah-limpah bagiku. Kasih karunia Allah berlimpah-limpah bagi usahaku. Sehingga engkau akan melihat apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hatimu akan disediakan Tuhan. Dalam kehidupan kita banyak hal yang bisa kita terima lewat kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang tidak mampu beli rumah, dikumpulkan gaji suami istri tidak mampu. Tetapi ketika turun kasih karunia Tuhan, Tuhan buka jalan. Mereka bisa beli rumah. Kasih karunia Tuhan juga memampukan mereka bisa beli mobil karena mereka butuhkan. Anak-anak mereka bisa kuliah sampai S3. Kasih karunia Tuhan juga bisa menyembuhkan orang sakit kanker. Yang mungkin menurut manusia akan mati. Tetapi kalau kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Orang yang menyatakan sakit kanker stadium 4 akan mati. Tapi kesembuhan bisa dapat terjadi. Kenapa? Kasih karunia itu unlimited. Tanpa batas. Apa yang sedang mau saudara lakukan? Membangun sekolah kah? Membangun gereja kah? Membangun rumah kah? Usaha kah? Yang paling utama kita butuhkan adalah kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita dimampukan, kita dilayakkan sehingga kita bisa mengerjakannya. Demikian juga masalah rumah tangga, masalah pernikahan, masalah mendidik anak, hubungan dengan keluarga mertua. Yang kadangkala begitu rumit, begitu sulit. Tetapi saya mau katakan, kalau kita berkata kasih karunia Allah berlimpah-limpah, percayalah Tuhan sanggup membuka jalan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Pesanku sama saudara, selalulah katakan kepada Tuhan, saya mau hidup di dalam kasih karunia-Mu. Katakan setiap pagi, setiap hari, aku percaya kasih karunia-Mu memampukan aku melewati lembah kekelaman ini. Kasih karunia-Mu memampukan aku melewati kesulitan ini. Kasih karunia-Mu memampukan aku sembuh, aku sehat. Kasih karunia-Mu membuat aku berhikmat, bijaksana, mengelola usaha. Dan usaha kami bangkit, keuangan kami bangkit. Saudara yang saya kasihi, sekali lagi, kasih karunia artinya kita dilayakkan Tuhan. Kita dimampukan Tuhan. Oleh karena itu, rendahkanlah hatimu supaya Tuhan meninggikan engkau. Orang yang tinggi hati
pasti akan jatuh. Amsal katakan, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kesombongan adalah awal daripada kehancuran hidup seseorang. Saudara yang saya kasihi, kita diselamatkan, poin ketiga, untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini berkata bahwa ada pekerjaan baik yang sudah disiapkan Tuhan sebelumnya. Kasih karunia Allah memampukan kita melakukan pekerjaan baik itu. Seperti saya bersyukur sekali. Pernah ada gelombang pernikahan yang sangat hancur dalam pernikahan saya. Tapi kasih karunia Tuhan mengangkat pernikahan kami. Mendidik anak juga pernah titik yang terendah. Tapi kasih karunia Allah mengangkat kami. Dalam keuangan pernah utang yang tidak dibayar karena tidak sanggup, usaha yang gagal. Kasih karunia Allah mengangkat kami sehingga keuangan kami berkecukupan. Tidak berlebih banyak tapi berkecukupan. Kasih karunia Allah turun atas gereja yang saya gembalakan. Bagaimana jemaat gelombang terjadi, ada yang begitu banyak pergi berbondong-bondong meninggalkan saya dalam pengembalaan. Kesusahan dalam keuangan, dalam pengembalaan. Tapi saya melihat kasih karunia Tuhan memampukan gereja ini membeli gedung, membangun gedung, dan puji Tuhan, jemaat bertambah-tambah terus. Kasih karunia Tuhan juga memampukan saya ada di YouTube yang Bapak Ibu lihat ini. Bukan karena kekuatan saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan aktif di YouTube, di Facebook, di TikTok, di Instagram. Tapi saya melihat semua itu kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak ada dasar untuk aku sombong. Karena aku sadar aku hanya dilayakkan Tuhan, dimampukan Tuhan. Bagian saya adalah saya sungguh-sungguh. Bagian saya kerja keras. Bagian saya mau mendisiplin diri saya. Dan bagian Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Di akhir firman Tuhan ini, saya mau sampaikan, seberat apapun keadaan masalah hidupmu, pernikahan, masalah keluarga, anak-anak, keuangan, usaha, pekerjaan, masalah rumah yang mau dijual, masalah kesehatan yang sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Selalulah katakan, kasih karuniamu cukup bagi kami Tuhan. Kasih karuniamu memampukan kami. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, rendahkan hatimu. Biarlah engkau berkata, semua yang kumiliki ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Jauhkanlah sikap sombong, jauhkanlah sikap arogan. Rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan. Rendahkanlah hatimu, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Saudara, semua kita butuh kasih karunia Allah. Serumit apa, seberat apa, sesusah apa. Kalau kasih karunia Allah turun, Tuhan berikan engkau hikmat, solusi, kemampuan, bijaksana, kekuatan baru, keuangan yang berkecukupan. Tuhan akan limpahkan kepada mereka yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada, kami memberkati mereka. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Mungkin mereka sedang mengharapkan lulus ujian CPNS. Biarlah oleh kasih karunia-Mu mereka mampu. Mereka sedang mau menjual rumah karena butuh keuangan. Kasih karunia-Mu cukup bagi mereka. Sehingga rumah mereka bisa laku terjual. Keuangan yang berat, pekerjaan yang berat, usaha yang berat. Kasih karunia-Mu cukup bagi mereka. Sehingga mereka mampu bangkit keuangan mereka. Usaha mereka diberkati Tuhan.
Kami berdoa Tuhan Yesus buat mereka mungkin dalam kerumitan pernikahan, kerumitan dalam mendidik anak, dalam hubungan dengan keluarga mertua. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah bagi mereka. Sehingga mereka melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah bagi mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun pergumulan mereka, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sakit penyakit yang begitu banyak mungkin obat yang mereka makan. Hamba-Mu berdoa, biarlah kasih karunia-Mu berlimpah-limpah bagi mereka yang sakit. Sehingga yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang sakit dipulihkan Tuhan. Urapi obat-obat yang mereka makan. Semangat baru ada pada mereka. Sukacita baru ada pada mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih buat pemberitaan firman ini. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka yang berada. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau lagi sakit, taruhkan tangan kanan-Mu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa, kalau mereka yang menyaksikan ini dalam keadaan sakit. Mungkin mereka di rumah sakit, di rumah. Dengan iman dan percaya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah mereka menikmati kesehatan daripada Tuhan. Kesembuhan daripada Tuhan. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah bagi mereka semuanya yang lagi sakit ya Tuhan. Bagi yang kau berkesusahan keuangan, angkat kedua tangan-Mu. Bapa di surga, Engkau melihat jemaat yang lagi kesusahan keuangan, pekerjaan. Tangan Tuhan turun kepada tangan mereka. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, beri mereka hikmat, beri mereka bijaksana, sehingga mereka bisa mengalami kebangkitan usaha dan keuangan mereka membaik. Terima kasih Bapa di surga, kami syukuri berkat kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin, amin. Shalom. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Saudara, kalau saudara diberkati dengan tayangan YouTube Suheri Gultom, saudara terlibat membagikannya kepada orang-orang lain, percayalah, saudara sudah terlibat memberitakan firman Tuhan. Sharelah link YouTube Suheri Gultom supaya banyak orang dikuatkan, diberkati dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.